warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qamarullah dengan teman saya. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai jurnal yang telah kami selesaikan dengan judul Wasiat dan Pembagian Waris. Dan adapun kendala-kendala yang kami hadapi yaitu antara lain minimnya referensi apapun literatur yang kami cari. Kemudian kesulitannya dalam mencari materi dan berbagai jurnal lainnya. Dan yang kesulitan yang saya alami antara lain karena saya tidak ada alat untuk membuat jurnal yaitu laptop, sehingga kami melakukan proses pembuatan jurnal pada satu laptop saja, sehingga kami gantian dalam membuat jurnal. Mungkin kesulitan yang kami alami antara lain adalah itu. Selanjutnya kita lanjut membahas ke jurnal wasiat dan pembagian waris. Yang di sini kelompok kami ada saya sendiri dan dengan abstrak atau merupakan amanah dari Allah SWT dan harus dikelola dengan bijak dan masuk dalam hal pembagian setelah pemakaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wasiat dan pembagian waris dalam perspektif Islam melalui studi literatur. Metode yang kami gunakan adalah kualitatif, pendekatan studi literatur terhadap Al-Quran, hadis, kompilasi hukum Islam atau HKI, serta sumber sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat merupakan pemberian sukarela yang berlaku setelah wasiat meninggal dengan batas maksimal sepertiga dari total harta, menjaga keadilan bagi harta waris. Di sini kami menggunakan kata kunci yaitu harta peninggalan, waris, Islam, pembagian waris, dan wasiat. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Harta kekayaan merupakan nikmat Allah SWT yang menjadikan sarana untuk menunjang kehidupan manusia. Dalam Islam, harta memiliki kedudukan yang penting karena selain sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, juga mengandung tanggung jawab dalam pengelolaannya. Sehingga ketika seorang wafat, salah satu persoalan krusial yang muncul adalah mengenai bagaimana peninggalan bagi pada yang berhak atau menimbulkan perselisihan antara ahli waris. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli syai'in 'alim." Selanjutnya ada dari surat Al-Najm ayat 31 yang berbunyi, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yajzi alladziina asa'u bima 'amilu wa yajzi alladziina ahsanu bil husna." Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur dan studi kasus. Di sini hasil dan diskusi kami yang pertama adalah mencakup pemakaian wasiat. Wasiat berasal dari kata Arab tausiah
kata kerja ausa. Secara teknologi, wasiat berarti pesan, nasihat yang didefinisikan dalam berbagai pandangan para ulama, di antaranya yaitu dari Al-Ibyani, Sayyid Sabiq, Sardini Al-Khatib, dan yang terakhir berdasarkan Undang-Undang Wasiat Mesir nomor 1 tahun 12. Selanjutnya ada dasar hukum wasiat. Dasar hukum wasiat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya diwajibkan kepada kamu apabila seorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut, sedangkan dia meninggalkan kebaikan, yaitu berupa harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua yang baik, kerabat dengan cara yang tepat sebagai kewajiban bagi seorang yang bertakwa. Selanjutnya untuk video Ketiga, asas hukum pewarisan. Asas hukum pewarisan dalam Islam merupakan ruh yang diberikan norma hukum yang sifatnya memaksa serta menjadi dasar penerapan dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia. Asas hukum pewarisan Islam meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, asas integritas. Asas ini mengandung makna bahwa dalam
asas ini menerapkan bahwa seorang berhak menerima warisan dari dua garis keturunan, baik dari pihak keluarga ayah maupun ibu. 7. Asas individual. Asas ini menegaskan bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian waris secara keseluruhan. Harta warisan dinilai dalam jumlah tertentu dan dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris yang tidak ditentukan. Yang ke-8, asas saling dan berimbang. Asas ini berarti bahwa dalam hukum pewarisan Islam terdapat keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi. 9. Asas kematian. Asas ini menegaskan bahwa warisan hanya terjadi akibat kematian seseorang. Yang ke-10, asas membagi habis harta warisan. Asas ini mengharuskan seluruh harta peninggalan dibagi habis kepada para ahli waris tanpa menyisakan bagian pada tertentu. Selanjutnya ada macam-macam wasiat. Jika ditinjau dari penerima wasiat, maka wasiat dalam hukum Islam terbagi menjadi macam yaitu ada wasiat mutlak, yaitu wasiat yang dibuat secara bebas dan ada wasiat bersyarat. Wasiat bersyarat yaitu wasiat yang disertai ketentuan atau syarat yang ditetapkan oleh pewaris. Selanjutnya ada wasiat am. Wasiat am adalah wasiat yang ditujukan secara umum, misalnya kepada seluruh suatu desa atau kota tanpa membedakan agama mereka. Selanjutnya ada yang menarik wasiat khas. Wasiat khas adalah wasiat yang ditujukan secara spesifik kepada pihak tertentu. Dalam hal ini wasiat bisa mengandungkan jumlah atau pada wasiat yang diberikan kepada orang tertentu dengan bagian yang semestinya. Selanjutnya ada syarat yang harus dipenuhi oleh yang menerima amanat wasiat ini. Yang pertama ada beragam Islam yang dibuat tabligh ataupun dewasa. Yang selanjutnya ada berakal sehat. Selanjutnya ada amanat. Dan yang terakhir ada memiliki kecakapan untuk menjelaskan tugas sesuai kehendak wasiat. Selanjutnya ada tujuan wasiat. Yang pertama ada realisasi pemerintah adalah bentuk pelaksanaan perintah agama untuk orang yang memiliki harta yang banyak. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 190. Selanjutnya ada upaya mensejahterakan Allah ataupun sesamanya. Wasiat digunakan sebagai sasaran memperluas pemerataan kepemilikan harta. Selanjutnya ada solusi permasalahan pembagian harta peninggalan. Wasiat menjadi solusi bagi untuk menjamin hak-hak yang tidak termasuk ahli waris. Selanjutnya ada rukun dan syarat wasiat. Dalam hukum Islam, syarat-syarat wasiat memiliki rukunnya apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka wasiat tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak akan didasarkan. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai rukun dan syarat wasiat yang harus dipenuhi agar sesuai dengan ketentuan syariat. Syekh Safi
Dan yang terakhir adalah bagian ahli waris. Islam menetapkan pembagian waris dengan memperhatikan hubungan kekerabatan jenis suami serta tanggung jawab sosial. Adapun yang ditentukan oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176 dan hadis Nabi SAW dalam 6 kategori. Yang pertama ada bagian 1/2 yang selanjutnya 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6. Selanjutnya yang 1/2 biasanya itu diberikan kepada suami, anak perempuan tunggal, cucu perhubungan dari anak laki-laki, saudara kandung, perempuan tunggal, saudara perempuan, seayah tunggal. Selanjutnya 1/4 itu dibagikan kepada suami dan istri. Selanjutnya dari 1/8 bagian diberikan kepada istri. 2/3 dibagikan kepada 2 anak perempuan atau lebih. 2 cucu perempuan kepada anak laki-laki atau lebih. Selanjutnya 2 saudara kandung perempuan atau lebih. Dan yang terakhir 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Selanjutnya 1/3 atau 1/3 dibagikan kepada ibu atau saudara laki-laki ataupun perempuan seibu atau lebih. Selanjutnya yang terakhir ada 1/6 ataupun 1/6 dibagikan kepada ayah, kakek, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seayah, saudara laki atau perempuan seibu, dan yang terakhir ada nenek dari pihak ayah ataupun ibu. Kesimpulan dari jurnal kami yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa konsep wasiat dan pembagian waris dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuan menjaga keadilan antara ahli waris. Wasiat merupakan bentuk dari pemberian sukarela berlaku skala kematian dengan batas maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Ilmu mewarisi secara adil dan menghindari perselisihan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bentuknya legalitas wasiat secara tertulis serta perlunya pendidikan hukum waris di tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya mengelola harta sesuai syariat. Untuk penelitian ini lanjutan disarankan. Selanjutnya yang terakhir daftar peserta. Kami mengambil beberapa referensi yang telah terangkan sebagai berikut. Baik, kemudian dari pemaparan jurnal kami, adapun kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.